Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya, Rifki. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang permasalahan pendidikan nasional dan karakter, serta solusi yang dapat diterapkan untuk berbagai permasalahan tersebut. Pemirsa, izinkan saya membagikan peta konsep kepada pemirsa sekalian untuk memudahkan memahami terhadap eh, konsep yang akan saya jelaskan kepada pemirsa sekalian. Coba kita lihat di dalam peta tersebut bahwa saya akan melihat permasalahan pendidikan nasional dan karakter itu dari tiga sudut pandang. Saya membaginya menjadi permasalahan pendidikan nasional, kemudian permasalahan karakter, serta solusi yang dapat diterapkan. Untuk permasalahan pendidikan nasional, saya melihat dari tiga aspek, yaitu kurangnya akses pendidikan, kemudian kualitas pengajaran, kemudian kurikulum yang tidak relevan. Nah, pemirsa sekalian, terkait dengan kurangnya akses pendidikan, maka saya melihat dari tiga hal. Yang pertama, pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah. Yang kedua, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai di daerah terpencil. Kemudian biaya pendidikan yang tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemirsa sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa pendidikan masih belum merata. Tidak semua masyarakat bisa menerima atau bisa mengenyam pendidikan, terutama bagi mereka yang layak didik dalam hari ini dalam usia wajib belajar, bisa mengalami pendidikan yang mereka inginkan. Terkadang mereka ingin masuk ke sekolah negeri favorit atau sekolah negeri yang terbaik di tempatnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mampu karena keterbatasan biaya, karena keterbatasan berbagai hal, sehingga harus masuk ke sekolah swasta terdekat dan memilih sekolah yang gratis. Nah, hal ini tentu akan menyebabkan terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan pendidikan di berbagai daerah. Itu dari hal kemampuan mereka atau kesempatan mereka. Nah, jika kita tinjau dari daerah saja, terkadang di daerah perkotaan itu lebih tersentuh dibanding daerah terpencil, dan ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Di daerah saya atau di daerah Bapak Ibu juga mungkin bisa dilihat dengan mata kepala sendiri bahwa sekolah-sekolah yang berada di kota atau sekolah-sekolah yang memang tersentuh itu akan jauh lebih baik dari sekolah-sekolah yang ada di pelosok dan terkadang hampir tidak tersentuh oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini mungkin ya, bukan karena ketidakadilan pemerintah, tapi karena memang eh, anggaran pendidikan itu masih terbatas untuk menjangkau semua lini pendidikan yang berada di daerah. Nah, selanjutnya infrastruktur pendidikan yang kurang memadai di daerah terpencil. Bapak Ibu, eh, kita terkadang menemukan baik itu di tayangan televisi ataupun di daerah Bapak Ibu sendiri, di daerah-daerah yang agak terpelosok jauh dari perkotaan itu masih ada sekolah-sekolah yang bangunannya ya sudah tidak layak pakai. Mebelirnya sudah tidak layak digunakan. Dan jangankan ada proyektor ataupun yang lainnya, buku-buku buku pun masih sangat terbatas. Nah, ini tentu infrastrukturnya eh, berbeda atau sangat terbatas untuk daerah yang terpencil. Selainnya biaya pendidikan yang tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu. Bapak Ibu sekalian, eh, ini menjadi apa ya PR buat kita semua para praktisi pendidikan bahwa sesungguhnya pendidikan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendidikan itu eh, menjadi hak, jadi hak semua masyarakat. Nah, Indonesia tentu memiliki wajib belajar 12 tahun, dan bagi mereka yang dalam usia wajib belajar seharusnya
tidak mengalami diskriminasi dalam hal biaya tentunya. Tidak ada yang tidak mampu kemudian tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Tetapi kenyataannya hal ini masih terjadi. Mereka tidak mampu membayar biaya untuk masuk ke sekolah favorit, pada akhirnya mereka harus masuk ke sekolah yang yang mampu, yang bisa menerima mereka apa adanya. Kemudian selanjutnya coba kita lihat kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran ini berbeda-beda Bapak Ibu. Hal ini tentu disebabkan baik berbagai hal atau faktor. Yang pertama bisa dilihat dari kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi seorang guru. Ilmu itu berkembang Bapak Ibu, mungkin kemampuan dalam hal mengajar juga perlu ditingkatkan. Ilmu-ilmu terbaru tentang teknologi mengajar kekinian itu perlu dikuasai. Nah, terkadang banyak guru yang mungkin karena situasi dan kondisi belum sempat untuk mengembangkan kemampuannya atau hanya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki untuk mengajar. Kemudian berikutnya bisa dilihat yang kedua itu metode pengajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Terkadang sebagai seorang guru hanya menerapkan metode ceramah aja dari awal sampai akhir mengajar tetap ceramah saja. Nah, ini tentu akan menyebabkan kebosanan bagi siswa. Selanjutnya, kurangnya perhatian terhadap pendidikan karakter dalam kurikulum. Nah, Bapak Ibu, kita terkadang dihadapkan pada serangan media sosial yang terkadang kurang baik, ya kan? Hal-hal buruk itu justru lebih cepat sampai kepada siswa dibandingkan hal-hal yang baik. Nah, di sekolah ini sepertinya kurang tersentuh untuk penanaman karakter, kalah cepat dengan media yang ada di masyarakat atau media dalam hal ini HP saja contohnya. Anak-anak melihat TikTok, melihat YouTube, melihat short dan sebagainya. Nah, ini banyak terkadang karakter-karakter yang tidak mendidik gitu kan. Tapi hal ini justru diserap oleh mereka. Dan di sekolah itu kurang diajarkan. Apakah karena kesalahan kurikulum atau ketidakkemampuan guru, mungkin ini perlu diteliti lagi. Kemudian kurangnya perhatian terhadap pendidikan karakter ini perlu menjadi eh, apa ya? Perlu menjadi perhatian lebih lah bagi setiap guru. Perlu disadari bahwa karakter perlu ditanamkan. Berikutnya bisa kita lihat adalah kurikulum yang tidak relevan. Ini ya pemirsa sekalian, permasalahan pendidikan nasional yang ketiga adalah kurikulum yang tidak relevan. Ini terjadi karena kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian minimnya integrasi antara teori dan praktek. Selanjutnya yang terakhir adalah kurangnya fokus pada pengembangan soft skill siswa. Hal inilah yang menyebabkan kemungkinan menjadi penyebab kurikulum yang tidak ataupun yang kurang relevan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita lihat permasalahan karakter. Saya mencoba melihat dari dua aspek, yaitu yang pertama krisis moral, kemudian yang kedua adalah, maaf, yang kedua adalah rendahnya kesadaran sosial. Nah, pemirsa sekalian, meningkatnya krisis moral dan etika itu bisa dilihat dari meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar. Nah, hal ini kadang-kadang mereka pacaran berlebihan, kemudian melakukan berpenampilan yang kurang etis, eh, baju digambarin, kemudian celana bolong-bolong, kemudian rambut tak karuan. Nah, ini merupakan dari bisa dikatakan penyimpangan. Selanjutnya, kurangnya penanaman nilai-nilai moral dalam pendidikan. Ya, mungkin tidak kita sadari bahwa yang dulunya kita kenal dengan pendidikan moral Pancasila itu penting, walaupun sekarang sudah berubah menjadi pendidikan Pancasila yang pada dasarnya sama sebenarnya. Tetapi entah kenapa, sepertinya penanaman nilai-nilai moral itu terasa kurang karena terlihat pada karakter anak-anak didik kita yang jauh berbeda dengan karakter zaman tahun 90 atau tahun 2000-an. Nah, ini terjadi degradasi moral ataukah apa, ini perlu kita sikapi dengan bijak dan perlu kita teliti lebih jauh. Kemudian krisis moral dan etika yang berikutnya adalah disebabkan oleh pengaruh negatif dari berbagai media sosial dan lingkungan sekitar. Tidak bisa kita pungkiri ya, medsos begitu kencang sekali di masyarakat dan pengaruhnya sangat terasa, Pak Ibu.
Kemudian kredit berikutnya adalah rendahnya kesadaran sosial. Nah, minimnya partisipasi siswa dalam kegiatan sosial itu jelas karena anak-anak disuruh bersih-bersih aja susahnya minta ampun. Ya, pemirsa. Nah, ini dikarenakan ya karena tadi siswa kesadarannya kurang. Berikutnya, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang lebih fokus pada akademis dibandingkan karakter. Kadang-kadang kita mengejar SKL, mengejar ketuntasan ataupun yang lainnya. Nah, ini menjadi penyebab rendahnya kesadaran sosial siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat aspek yang ketiga, yaitu kaitannya dengan solusi yang dapat diterapkan terhadap permasalahan karakter dan permasalahan pendidikan tadi. Nah, Bapak Ibu, kedua permasalahan tadi, baik permasalahan pendidikan nasional dan permasalahan karakter itu bisa kita carikan solusi yang mungkin bisa menjadi apa istilahnya menjadi obat lah. Yang pertama itu adalah kita harus meningkatkan akses pendidikan, yang kedua meningkatkan kualitas pengajaran, kemudian yang ketiga revisi kurikulum mungkin perlu kita lakukan, terakhir adalah penanaman karakter di siswa. Nah, pemirsa sekalian, akses pendidikan dapat kita tingkatkan tentu dengan membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil. Tugas pemerintah ya Bapak Ibu dan tugas masyarakat juga. Ya, bagi mereka sekolah-sekolah swasta yang bisa dibangun, sekolah negeri pun bisa melalui komite tentunya memberikan sumbangan untuk meningkatkan fasilitas madrasah atau sekolah. Berikutnya, menyediakan beasiswa mungkin bagi mereka yang tidak mampu. Bapak Ibu bisa solidaritas juga memberikan beasiswa. Tidak hanya menunggu dari pemerintah. Bapak Ibu juga bisa memberikan sumbangan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu. Berikutnya menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, ini mungkin bagi mereka yang sudah masuk atau mengenyam pendidikan tinggi ya Bapak Ibu. Selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas pengajaran maksud saya. Jadi pemirsa sekalian, untuk peningkatan kualitas pengajaran itu bisa dilakukan dengan pengadaan pelatihan rutin bagi guru agar kemampuan guru juga bisa meningkat, bisa diperbaharui, bisa kekinian gitu kan. Jangan bertahan pada gaya lama. Selanjutnya mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif. Kemudian masukkan pendidikan karakter dalam kurikulum secara sistematis. Ya, setiap sekolah harus mengembangkan kurikulum itu secara sistematis ya, memasukkan muatan karakter. Jangan hanya setengah-setengah saja. Nah, kemudian selanjutnya revisi kurikulum itu, ya, melakukan evaluasi dan pembaharuan kurikulum secara berkala. Jangan kurikulum itu aja, tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian karena sifat daripada kurikulum itu sendiri fleksibel, fleksibilitas, ya, harus berkembang. Kemudian berikutnya adalah mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian selanjutnya menyediakan pelatihan untuk mengembangkan soft skill bagi para guru tentunya, agar bisa mengajar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, solusinya adalah penanaman nilai karakter. Nah, pemirsa, hal ini bisa dilakukan dengan beberapa hal. Di antara yang saya sampaikan di sini adalah mengadakan program pendidikan karakter di sekolah. Ini bisa menjadi salah satu solusi ya, pemirsa. Kemudian solusi yang berikutnya adalah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Nah, ini pendidikan-pendidikan kecil di rumah seperti pengajian ataupun pasraman itu tentunya penting. Nah, inilah yang mulai mengajarkan karakter kepada mereka dari rumah ya. Dari rumah dulu kemudian di apa ya, dikuatkan di sekolah atau di madrasah masing-masing. Selanjutnya adalah mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan sukarela. Nah, ajak Bapak Ibu siswanya itu diajak ke kegiatan sosial, jangan tidak sama sekali memberikan santunan atau ke tempat-tempat yang perlu diberikan bantuan atau terkena bencana misalkan, ya ajak untuk berbakti sosial. Nah, pemirsa sekalian, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Terima kasih.